إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Saya akan bawakan yang berkaitan dengan masalah sebab berkurangnya iman. Ini sudah pernah saya sampaikan. Cuma ada satu poin yang perlu ditegaskan berkaitan dengan al-ghaflah, yaitu kelalaian. Banyak manusia yang lalai, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela tentang kelalaian. Arti ghaflah itu lalai, kelupaan yang disengaja. Ghaflah itu kelalaian atau kelengahan, lengah. Allah SWT dalam banyak ayat itu mencela tentang kelalaian, dan lalai ini termasuk akhlak yang tercela. Wa ammal ghaflatu faqad dhammaha Allahu fi kitabihi wa akhbara annaha khuluqun dhamimun min akhlaqil kafirin wal munafiqin wa hadzara minha subhanahu ashadda tahdhir. Adapun ghaflah, sesungguhnya Allah telah mencela dalam Al-Qur'an, dan Allah mengabarkan bahwa ini merupakan akhlak yang tercela dari akhlak orang-orang kafir dan munafikin. Dan Allah betul-betul mengancam dengan keras tentang ghaflah ini. Jadi ghaflah ini kelalaian yang disengaja atau lupa yang disengaja, karena dia tidak menjaga dan tidak menyadari. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 179, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam, arti kami telah sediakan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah menyebut dengan kalimat kathir, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini. Dan Allah utus para rasulnya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Mereka tidak berusaha untuk memahami. Dan mereka punya penglihatan tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak mendengar. Artinya tidak berusaha untuk mendengarkan kebaikan. Mereka punya pendengaran tapi nggak digunakan untuk mendengarkan kebaikan.
Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir berkata, kalau seandainya dulu waktu di dunia kami mendengar dan kami berakal, kami nggak termasuk penghuni neraka. Mereka punya akal, mereka punya pendengaran, tapi nggak digunakan untuk memikirkan kebaikan, untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya, dan juga untuk mendengarkan kebenaran dan mengamalkannya. Mereka nggak gunakan itu, mereka menyesal. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 92, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai tentang ayat-ayat kami. Ya, tentang ayat-ayat Allah ini ada ayat yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disuruh kita untuk melihat tanda kekuasaan Allah agar bertambah iman kita dan kemudian juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Yunus juga di awal-awal di ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah menyebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami dan mereka rela dengan kehidupan dunia dan mereka senang dan tenang dengan kehidupan dunia ini, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka ini lalai tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu ketika didatangkan, dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dia menerima kemudian mengamalkan. Dan banyak orang yang lalai, manusia lalai. Allah juga menyebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Kalau dunia mereka tahu semuanya, ilmu tentang dunia mereka kuasai, tapi tentang akhirat nggak tahu. Tentang kalimat la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang rukun dari la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang konsekuensi bagaimana melaksanakan la ilaha illallah mereka tidak tahu. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW tidak tahu apa konsekuensinya. Kalau soal kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW wajib mencintai, dan nggak beriman seorang kalau tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Soal wudhu mereka nggak tahu bagaimana wudhu. Soal sholat mereka nggak tahu bagaimana sholat. Ya soal akhirat mereka lah. Kalau soal dunia mereka menguasai semuanya ilmunya, tapi akhirat nggak tahu sama sekali. Nah sudah demikian mereka nggak tahu, tidak mau belajar, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami As-Sunnah. Ini orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Dia tahu dirinya tidak tahu, dirinya bodoh, dirinya tidak tahu agama, tapi nggak mau belajar. Ini orang yang seperti ini, orang yang bodoh dan sombong. Bodoh dia nggak tahu, tapi sombong, nggak mau dia menerima kebenaran. Makanya antum perhatikan, Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran agar kita tidak lalai. Seperti Allah menyuruh kita untuk berzikir.
Di akhirnya Allah sebutkan jangan lalai. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah Rabbmu dalam dirimu. Artinya hendaklah kalian berzikir dengan merendahkan hati kalian dan dengan suara yang perlahan, tidak keras. Berzikir itu dengan suara yang perlahan, tidak keras. Khifatan wa dunal jahr, dan tidak keras. Minal qaul, dari perkataan, artinya kita zikir itu enggak boleh dengan suara yang keras, dilarang oleh Rasulullah SAW. Harus dengan suara yang perlahan. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Anda perhatikan di sini Allah menyebutkan disuruh kita berzikir kepada Allah. Kalau soal berzikir kita diperintahkan oleh Allah kalau untuk zikir sebanyak-banyaknya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Untuk zikir disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi zikir dengan kita ingat. Artinya ingat dengan hati kita. Kita berzikir dengan lisan kita. Jadi berzikir itu harus dilafadzkan dengan lisan kita. Dan hati kita ingat kepada Allah. Kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. 3 itu. Zikir dengan lisan kita. Kemudian hati kita ingat kepada Allah, kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Dan berzikir di dalam diri kita dengan tunduk, dengan rendah hati, dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras. Nggak ada berzikir dengan keras, apalagi pakai loudspeaker. Baca la ilaha illallah dengan loudspeaker sekeras-kerasnya. Berzikir masing-masing. Dari zaman Nabi SAW orang berzikir masing-masing. Gak ada zikir berjamaah. Tidak ada dari zaman Nabi SAW. Sahabat, tabi'in, dan juga a'immah al-mujtahidin, gak ada. Dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras. Maka Nabi ketika ada sahabat-sahabat yang bersuara keras ketika berzikir, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi kepada sahabat, kasihan diri kalian, kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan bisu, tidak. Kalian berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah yang Maha mendengar dan dekat dengan kalian. Mendengar dan dekat dengan kalian. Sami'an qariba. Jadi suruh zikir dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras, tidak. Kemudian disuruh kita bertasbih di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Artinya zikir ini nggak boleh kita tinggalkan dalam semua keseharian kita. Di waktu pagi, siang, sore, malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Ada orang yang tahu tentang keutamaan zikir, dia tinggalkan zikir itu. Zikir pagi baca, zikir pada sholat baca. Ada urusan, ada kepentingan, zikir dulu, nggak lama. Paling 10 menit paling lama zikir itu. Tapi kenapa dia terburu-buru? Jadi zikir tetap. Seperti pada pekan yang lalu saya ingatkan juga tentang baca Al-Quran. Baca Al-Quran nggak lama kita. Antum baca minimal sehari 1 juz. Yang menyuruh minimal sehari 1 juz siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahr, baca Al-Quran 1 bulan, maksudnya hatamkan Quran 1 bulan. Rasul yang suruh. Kalau mampu 20 hari, kalau mampu 15 hari, kalau mampu 10 hari, kalau mampu lagi seminggu, tapi jangan kurang dari seminggu, dari sepekan, kata Rasulullah SAW. Wala tazid ala dzalik. Artinya disuruh kita baca Al-Quran. Ketika kita nggak baca, sekarang saya mau tanya kepada antum, Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Zikir.
Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran bentuk zikir, baca Al-Quran tiap hari. Jangan tinggalkan. Jangan jadi orang yang lalai, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang keutamaannya. Bahkan dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa semua urusan kita ini lebih penting daripada baca Al-Quran? Hatta antum mengajar, antum baca kitab-kitab para ulama salaf, tetap baca Al-Quran. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Quran tetap harus dibaca. Setiap hari baca Al-Quran. Sesibuk apa antum? Antum orang paling sibuk, tetap baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di muka bumi ini, tapi tetap baca Al-Quran. Para sahabat juga demikian. Justru yang melalaikan orang dari baca Al-Quran, para sahabat itu amal yang soleh, yang utama juga. Seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana perkataan Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah radhiyallahu anhu arda, "Laqad manani kathiran minal qiraati al-jihadu fi sabilillah." Sesungguhnya banyak mencegah aku untuk membaca Al-Quran, jihad di jalan Allah. Yang menghalangi Khalid bin Walid radhiyallahu arda untuk membaca Al-Quran apa? Jihad, puncaknya agama. Sekarang kaum muslimin menghalangi dia berzikir, baca Al-Quran apa? HP, itu. Pekerjaan, dunia, permainan, apa aja semuanya yang menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Maksudnya kita nggak boleh seperti itu, orang beriman. Jangan lalai. Allah mengatakan, "Wa takumil ghafilin." Jangan kalian lalai. Jangan, berzikir terus siang dan malam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kata beliau begini, "Anna a'zamal asbabil lati yuhramu bihal 'abdu khairad dunya wal akhirah wa ladzatan na'imi fid daraini wa yadkhulu alaihi aduwuhu minha huwal ghaflatu." Ghaflah al-mudaddah lil ilmi wal kasal al-mudaddah lil iradati wal azimah. Hadhani aslu bala'il abdi wa hirmanihi manazil as-su'ada wa huma min adamil ilmi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya sebab yang paling besar yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, dan juga terhalang dari mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, maksudnya dunia dan akhirat. Dia terhalang mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, dan juga masuk padanya musuhnya. Kalau musuhnya anak Adam apa? Setan. Masuk musuhnya. Itu disebabkan karena apa? Ghaflah, lalai. Jadi sebab yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, kelezatan nikmat di dua tempat dunia dan akhirat, dan masuk musuhnya ke dalamnya, ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, yaitu lalai yang bertentangan dengan ilmu, lalai. Yang kedua, kasal, malas, yang bertentangan dengan keinginan yang kuat, dengan kemauan yang keras. Ini dua ini bala ini. Kata Ibnu Qayyim, yang menghalangi manusia dari kebaikan dunia dan akhirat dan kelezatan nikmat dunia dan akhirat, yaitu apa? Yang pertama lalai, yang kedua malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Malas. Dia tahu itu kewajibannya, dia tahu amalan itu baik, tapi dia nggak kerjakan, malas. Baca Quran, dia tahu keutamaannya, tapi dia nggak mau baca, malas. Baca buku malas, baca kitab malas, mengamalkan amal sunnah malas. Ini malas. Dan malas ini Nabi berlindung.
Orang seperti ini, kata Nabi SAW tentang dua ini, kata Ibnu Qayyim tentang al-ghaflah wal kasal, hadani aslu bala'il abdi, hadani aslu bala'il abdi wa hirmani manazil su'ada. Dua ini, lalai dan malas, merupakan pokok bencana bagi seorang hamba dan terhalangnya dia dari kedudukan orang-orang yang bahagia. Bencana dan dia terhalang dari apa? Kedudukan orang-orang yang bahagia. Wa huma min adamil ilmi. Dan keduanya disebabkan karena dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Dan lalai itu bertentangan dengan ilmu dan menafikan ilmu. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, fal qalbu al-ghafil ma'wa syaitan. Hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Itu. Hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Fa innahu waswasun khannas. Karena setan itu suka membisikkan, waswas dan juga khannas, mencari peluang untuk melalaikan manusia, khannas. Makanya seorang talibul ilm gak boleh lalai. Apalagi dia seorang dai, seorang ustadz gak boleh lalai. Orang awam gak boleh lalai. Seorang pelajar penuntut ilmu seperti antum gak boleh lalai. Apalagi dia sebagai seorang dai. Dia harus sadar apa yang wajib yang harus dilakukan. Kita yang harus kita ingat, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab yang lain tentang kewajiban waktu. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Yang lalu sudah berlalu, yang besok kita nggak tahu apa. Yang akan datang kita nggak tahu. Yang akan datang kita nggak tahu. Sekarang kita adalah hari ini, kewajiban kita hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan nanti saya mau baca Quran, insya Allah besok juga bisa, lusa juga bisa. Nggak bisa. Sekarang ada waktu, sekarang baca. Sekarang ada kitab, kita baca, sekarang baca. Sekarang ada amal soleh, kita lakukan sekarang. Nggak bisa besok, nggak bisa lusa. Yang kemarin sudah berlalu, yang kemarin. Yang sekarang hari ini kita. Apa kewajiban kita? Jadi orang tahu tentang kewajiban itu, cuma dia nggak laksanakan. Ini namanya apa? Lalai. Tahu keutamaan zikir pagi dan petang, tahu dia. Tahu keutamanya, dia nggak baca, itu lalai namanya. Tahu nih Al-Quran harus dibaca dan ada waktu hatta 10 menit, dia nggak baca, ini lalai namanya. Ada tahu orang tuanya butuh bantuan dia, sekarang orang tuanya butuh bantuan dan dia lihat orang tuanya kerja yang harus dibantu, dia nggak bantu, itu lalai namanya. Ada tetangga kita orang miskin yang nggak punya apa-apa, yang dia lapar, yang mesti kita kasih makanan, tahu kita dia lapar, susah, kita nggak bantu, itu lalai namanya. Dan itu dosa, bukan nggak dosa, dosa. Antum tahu kewajiban antum melaksanakan, antum dosa. Antum tahu antum waktunya tengah malam bangun, antum nggak bangun. Bagaimana orang thalibul ilm nggak bangun? Padahal antum lihat para sahabat masih remaja aja nggak tinggalkan. Ibnu Umar cuma sekali loh, bermalam di rumah Rasulullah SAW, Ibnu Umar. Kemudian gak bangun sholat malam. Rasulullah SAW sholat malam, Hafsah sholat malam, radhiyallahu anha, Ibnu Umar gak bangun. Sampai Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih dari Bukhari Muslim, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Orang itu adalah orang baik kalau dia sholat malam. Kalau yang wajib udah jelas Pak, pasti yang wajib 5 waktu. Sholat malam. Sejak dengar hadis itu nggak ditinggalkan sampai akhir hayatnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Hatta terjadi apa aja tetap dikerjakan. Antum ingat itu, jangan jadi orang lalai. Antum tahu keutamaan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, antum tahu. Tapi karena kerjaan, karena yang lain, antum tinggalkan. Ini lalai namanya. Antum di situ ketika meninggalkan sholat sunat rawatib, betul sunnah. Yang hilang apa di situ? Yang hilang ketika antum tidak kerjakan, yang hilang apa? Ganjaran dan pahala. Yang Nabi jamin dengan kita mengerjakan 12 rakaat itu dijamin dengan apa? Surga. Surga. Salat malam juga demikian, Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur semuanya.
kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Begitu sedekah dan yang lainnya, antum tahu keutamaan itu. Keutamaannya setiap hari, bukan hari Jumat aja. Sekarang sedekah Jumat, tiap hari sedekah. Yang menyuruh demikian siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi 2 malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Setiap hari itu yang Nabi suruh. Tidak dikhususkan pada hari Jumat atau yang lainnya. Setiap hari sedekah itu. Begitu juga yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Makanya ketika dia lalai, maka dia terhalang dari apa? Dari ilmu. Itu diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jangan lalai dan jangan malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Al-kasal, nggak boleh malas. Seorang penuntut ilmu nggak boleh malas. Dia harus semangat terus. Kita harus punya himmah aliyah, semangat dan cita-cita yang tinggi. Karena tujuan hidup kita adalah sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Itu perhatikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.